Hello everybody, welcome to my channel. Learning English is so easy. Oke, selamat datang teman-teman. Saya akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Inggris, Basic English for All, Chapter 3 Simple Past Tense dengan tampilan PowerPoint, template animasi yang menarik. Ya, Basic English for All, Simple Past Tense, Chapter 3. Okay, before next, don't forget click like, subscribe, ring the bell, and share. Penjabaran bab 3 simple past tense akan kita bahas dengan perincian sebagai berikut. Yang A, introduction atau pengantar. Bagian B, kita akan belajar pattern simple past tense atau pola dari kalimat simple past tense. Kemudian pada bagian C, kita akan bahas to be atau kata bantu dalam kalimat simple past tense. Pada bagian D, kita akan belajar verb to atau kata kerja yang dipakai untuk kalimat simple past tense. Pada bagian E, kita akan mempelajari bentuk positif, negatif, and interrogative atau kalimat tanya untuk simple past tense. Bagian terakhir kita akan belajar adverb of time atau keterangan waktu yang menunjukkan atau menjadi penanda penggunaan kalimat simple past tense. Sekarang introduction atau pengantar. Kalimat berbentuk simple past tense adalah jenis kalimat yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan pada masa lampau. For example atau contoh. 1. I went to school by bus. Jadi ini saya pergi ke sekolah naik bus, itu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan pada masa yang lalu atau sudah berlalu. Second, 2. The sun rose bright. Matahari bersinar cerah. My father worked in the office. Ayahku bekerja di kantor. The buffaloes ate grass. Kerbau itu makan rumput. Kerbau itu makan rumput. Tono drove motorcycle. Tono mengendarai sepeda motor. Susi bought some books at the bookstore. Susi membeli beberapa buku di toko buku. Sekarang pattern simple past tense atau pola dari kalimat simple past. Kalian perhatikan. Kalimat simple past tense itu polanya subjek yang berbentuk positif, predikat itu terbangun, tersusun oleh verb to atau kata kerja bentuk kedua plus objek. Yang bentuk kalimat negatifnya subjek
ditambah did tambah not, verb to-nya berubah menjadi verb one atau bentuk kata kerja awal asli plus objek. Sedang untuk kalimat tanya itu kata bantunya dimulai dari did baru kemudian subjek atau subjek verb one plus objek tanda tanya. Nah, to be atau kata bantu untuk bentuk ini atau pattern simple past tense adalah hanya did. Contoh example. I went to school by bus yesterday. Negatifnya, I did not go to school by bus yesterday. Pertanyaannya, did I go to school by bus yesterday? Ya, perhatikan. Jadi kalimat positifnya verb to went ketika menjadi negatif dengan to be did tambah not, maka verbnya tidak went tapi kembali ke verb one. Verbnya adalah go. Verb to-nya went. Untuk yang kalimat tanya sama, yaitu to be-nya did, kemudian verbnya kembali ke verb awal. Did I go to school by bus yesterday? Apakah saya pergi ke sekolah naik bus kemarin? Penggunaan to be atau kata bantu dalam tense simple past tense hanyalah did. Ya. Did digunakan untuk semua subjek baik I, you, we, they, he, she ataupun subjek jamak baik manusia maupun benda atau binatang. Example for negative form. I did not go to school by bus. Tono did not go to school by bus. Ya, negatifnya. Pertanyaannya, Tuti and Ani did not go to the library. Tuti and Ani did not go to the library. Kita ulangi. Tuti and Ani did not go to the library. They did not hear when their teacher called them. Ya. Mereka tidak mendengar ketika guru mereka memanggil mereka. Sekarang kita pelajari verb bentuk kedua atau kata kerja bentuk kedua dalam simple past tense. Jadi simple past tense itu penggunaan verbnya adalah bentuk kedua. Ini harus kamu hafalkan dari verb 1 untuk berubah ke verb 2-nya seperti apa. Ya, silahkan kalian perhatikan dan mari kita baca bersama. Bike, bought, handle, handled, make, made, cook, cooked, jump, jumped, bring, brought, cut, cut, smell, smelled, break, broke, do, did, rise, rose, beer, bore, dig, dug, type, typed, feel, felt, draw, drew, sweep, swept, follow, followed, drive, drove, wash, washed, grow, grew, drink, drank, ride, rode, fly, flew, go, went, see, saw, sleep, slept. Jadi ada kata kerja yang perubahannya tidak beraturan. Ini contoh by menjadi bought. Ini tidak beraturan.
make menjadi made, bring brought, break broke, dan sebagainya. Juga ada kata kerja yang perubahannya beraturan, baik verb 1, verb 2, yaitu cut tetap cut, ya. Misalnya type, typed tambah id, was, washed, seperti itu. Nah, ini harus kalian hafalkan, ya, harus hafal. Sehingga ketika ada kata kerja bentuk kedua, pouch misalnya, ini menunjukkan bahwa ini simple past tense atau suatu perbuatan yang telah lampau, ya. Made misalnya, brought, broke, follow, grew, dan sebagainya. Sekarang kita akan pelajari bentuk positif, negatif, interrogatif dari simple past tense. I went to school by bus. Ini positif. Negatifnya, I did not or didn't go to school by bus. Saya tidak pergi ke sekolah naik bus. Pertanyaannya untuk interrogatif, did I go to school by bus? 2. The sun rose bright. Matahari bersinar cerah. Ini lampau, berarti artinya hari ini bisa jadi matahari tidak bersinar cerah atau hari mendung. Negatifnya, the sun did not atau didn't rise bright. Interrogatif, did the sun rise bright? Nah, kenapa ini berubah menjadi rise, tidak rose? Ini kan rose, bentuk kedua. Ketika ada did not, verbnya kembali menjadi verb 1. Rise, rose. Sama. Did the sun, not rose, tapi did the sun rise bright? 3. My father worked in his office. Negative form. My father did not or didn't work in his office. Interrogative. Did my father work in his office? Sama. Jadi work ini bentuk kedua, menunjukkan perbuatan yang telah lampau. Ketika menjadi negatif, ada tambahan did not atau didn't, work-nya kembali menjadi bentuk pertama. Sama seperti yang interrogatif atau pertanyaan. Dialih dengan to be did, maka verb-nya bukan verb 2 tapi verb 1, yaitu work. Jelas ya? Sekarang bentuk negasi simple past tense, ya, atau negasi atau penyangkalan. When you went to school by bus, didn't you atau did not you? Artinya kemarin kamu pergi ke sekolah, ya kan? Ya. Jadi kenapa did? Karena ini verb to, maka to be-nya diingat did. Ya. Dulu waktu kalian belajar tentang simple present tense, to be-nya does, maka ya penyangkalnya negasinya di does not atau doesn't, ya. Jadi saya ulangi. You went to school by bus, didn't you? Kamu kemarin pergi ke sekolah, ya kan? Nah, kata kemarin ini kita tunjukkan dengan ini verb to ini sudah menunjukkan bahwa ini perbuatan yang telah lalu. 2. The sun rose bright, did not it atau didn't it? Matahari bersinar dengan terang, ya kan? 3. Your father worked in his office, didn't he? Ayah bekerja di kantornya, ya kan? 4. Yesterday Tono drove motorcycle, didn't he? Kemarin Tono naik motor, ya kan? Seperti itu. Itu untuk bentuk negasi.
Sekarang bentuk interrogatif atau pertanyaan dari simple past tense. Bagaimana menjawab yes atau no, yes or no. Baik jawaban yang pendek maupun jawaban yang panjang. Ya. Short answer and long answer. Did you go to school by bus? Nah, bagaimana menjawabnya dengan jawaban yang singkat. Yes, I did. Yang panjang, yes, I went to school by bus. Kalau negatif, no, I did not. Ya, saya ulangi. No, I did not. Atau no, I didn't. Bisa. Lengkapnya, panjangnya. No, I did not go to school by bus. Atau no, I didn't go to school by bus. Berikut, did your father work in his office? Jawaban singkatnya, yes, my father did. Atau bisa jadi, yes, he did. Ya, my father itu kata gantinya adalah he, karena my father itu laki-laki. Yes, my father work in his office untuk jawaban lengkapnya atau panjang. Atau bisa jadi, yes, he work in his office. Untuk jawaban no-nya, no, my father did not. Atau no, he didn't. Lengkapnya, no, my father did not work in his office. Atau no, he didn't work in his office. Perhatikan sekali lagi, ketika ada to be did not, ya, ketika jawaban panjang, maka verbnya itu bukan verb 2, tapi kembali menjadi verb 1 karena sudah ada did. Jadi my father did not work. My father did not plus verb 1, work. Atau no, he didn't work in his office. Sekarang kita bahas adverb of time atau kata keterangan waktu. This morning, pagi tadi ya, last night, tadi malam, kemudian yesterday, kemarin, yesterday morning, kemarin pagi, lalu 2 days ago, 2 hari yang lalu, atau 1 week ago, seminggu yang lalu, atau last week atau minggu yang lalu, atau last 2 week atau 2 minggu yang lalu, atau juga last Sunday, minggu yang lalu atau hari minggu yang lalu maksudnya, last month, bulan yang lalu, last year, tahun yang lalu, atau last lebaran yang lalu, atau last holiday, liburan lalu, atau in year, misalnya in 1990, misalnya pada tahun 1990, in 2000, pada tahun 2000 misalnya. Ya, ini kalian harus hafalkan tanda-tanda kata keterangan waktu yang menunjukkan ini tenses-nya adalah perbuatan yang sudah lalu atau simple past tense. Contoh penggunaan dalam kalimat dengan adverb of time. Yogi went to Jakarta yesterday morning. Yogi pergi ke Jakarta kemarin pagi. Nah, seandainya tidak ada yesterday morning, kita tahu bahwa ini adalah simple past tense dari mana? Ya, ini dari kata verb went. John swam in lake last week. John berenang di danau
minggu yang lalu. Mike and David played football last Sunday. Mike dan David bermain sepak bola pada hari Minggu yang lalu. In 2010, my father built this house. Tahun 2010, ayahku membangun rumah ini. Jadi sekarang sudah cukup lama ya, karena 2021. Last holiday, I went to Bali with my friends. Liburan yang lalu, saya pergi ke Bali bersama teman-temanku. Sekarang closing atau penutup. Okay, everybody. That's all for now. See you next session. Thanks for your attention. Goodbye. God bless you. Okay, once again, don't forget, jangan lupa, sekali lagi, klik like, tekan like, tombol like, subscribe, ring the bell, bunyikan belnya, dan share. Okay, thank you for watching.